Alkisah Kerajaan Makmur di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapaagung. Beliau mempunyai 7 orang putri, putri sulungnya bernama Purbararang dan putri bungsunya bernama Purbasari. Karena usia raja yang sudah tua, sang raja pun memutuskan untuk mewariskan tahtanya kepada salah satu putrinya. Hai Kakanda, Kakanda kenapa akhir-akhir ini sering terlihat gelisah? Apa yang Kakanda pikirkan? Umurku sudah semakin tua, kesehatanku juga sudah menurun. Sudah saatnya aku mewariskan tahtaku kepada salah satu putriku, Dinda. Kalau begitu Dinda setuju. Lalu siapa yang akan Kakanda pilih? Bagaimana jika Purbasari lah yang akan mewariskan tahta? Tapi kan putri sulung kita itu Purbararang. Begini Dinda, bukankah kita adalah orang tua mereka? Kitalah yang lebih mengenal sifat dari putri-putri kita. Maka dari itu, keputusanku adalah Purbasari lah yang lebih tepat untuk mewariskan tahta. Kalau begitu Dinda setuju dengan apa yang keputusan Kakanda. Setelah menimang keputusan, sang Prabu Tapaagung pun memilih Purbasari sebagai pewaris tahtanya. Purbasari memang memiliki wajah paling menawan di antara saudari-saudarinya. Sifatnya yang lugu, baik hati, suka menolong, serta ramah pun membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyukai Purbasari. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Purbararang yang memiliki sifat iri hati, sombong, dan licik. Setelah Pati mengumpulkan rakyat atas perintah Baginda Raja, acara penyerahan tahta kerajaan pun segera dimulai. Salam Ayahanda. Rakyatku yang berbahagia, setelah menimang berbagai keputusan, aku memutuskan untuk mewariskan tahtaku kepada salah satu putriku. Dan pewaris tahtaku akan kuberikan kepada putriku, Purbasari. Ayahanda, kenapa Ayahanda sungguh tidak adil? Aku putri sulung Ayahanda. Merasa sang ayah tidak adil, Purbararang pun murka. Dirinya kesal, kemudian pergi meninggalkan acara dan memilih untuk duduk di tempat lain. Ayah ini kenapa sih? Sama saja dengan semua orang. Selalu saja Purbasari. Padahal aku kan putri sulungnya. Dayang ini kemana sih? Dayang! Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Panggilkan kakak Mindrajaya sekarang juga. Aku ingin bertemu dengannya. Baik Tuan Putri, tunggu sebentar. Permisi Raden. Raden diminta untuk menemui Purbararang segera di istana. Baik, akan ketemu dia segera. Baik Raden. Ada apa wahai tunangan? Kau sombong, Ayahanda memilih Purbasari sebagai pewaris tahtanya. Apa? Bukankah kamu sebagai putri sulung? Maka dari itu kakak, lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi ke Nenek Sihir untuk mengutuk saudarimu? Aku setuju. Ayo kita pergi sekarang. Mari. Sesampainya
Sampainya Indrajaya dan Purbararang di rumah nenek sihir, mereka pun meminta agar nenek sihir mau mengutuk Purbasari. Apa maksud kedatangan kalian kemari, anak muda? Aku tahu, pasti maksud kedatangan kalian ini untuk mencari seseorang, kan? Tidak, bukan untuk itu. Ayah saudaraku memilih putri bungsunya daripada tunanganku tersebut. Maka dari itu, aku ingin nenek mengutuknya menjadi buruk rupa. Baiklah, akan saya bantu. Tapi kau tahu kan? Aku tahu, Nek. Jika kamu bisa mengutuknya menjadi buruk rupa, aku akan memberi timbangan yang sangat bagus. Baiklah. Ambil ramuan ini dan campurkan ke minuman adikmu, maka dia akan menjadi biru cepat. Terima kasih banyak, Nek. Hari selanjutnya, Purbararang pun menyampurkan ramuan dari nenek sihir ke dalam minuman Purbasari. Tak lupa, ia juga membuat satu minuman untuknya agar Purbasari tidak mencurigainya. Aku membuat minuman ini khusus untukmu, adikku. Maka minumlah. Bagaimana? Enak bukan? Sebagai seorang ratu, sudah seharusnya kamu mempunyai pasangan untuk menjadi seorang raja. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah mempunyai pasangan, wahai adikku? Belum ada, Kak. Badanku terasa panas dan gak bisa. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Kita harus melaporkannya ke ayahanda dan ibunda. Ayo. Purbararang kemudian menemui ayah dan ibundanya untuk mengadukan apa yang telah terjadi kepada Purbasari. Ada apa dengan dirimu, putriku? Apa yang terjadi denganmu, wahai putriku? Ayahanda, ibunda, Purbasari dikutuk menjadi buruk rupa. Maafkan aku, putriku. Kau harus kuasingkan untuk sementara waktu. Benar, orang seperti dia tidak cocok berada di kerajaan ini. Jaga tutur katamu. Maafkan aku, ibunda. Tapi sudah aku katakan bahwa akulah putri sulung kalian. Seharusnya aku yang mewarisi tahta ayahanda, bukan orang seperti dia. Mungkin para leluhur marah, makanya Purbasari dikutuk menjadi buruk rupa. Kalau begitu, Purbararang akan menggantikan posisi Purbasari untuk sementara waktu sampai kutukanmu benar-benar hilang. Jika itu ayahanda, akan aku jalani. Jaga dirimu baik-baik. Kami akan ke kerajaan lain untuk mencari cara agar kutukan kamu hilang, Purbasari. Sang raja pun mengutus seorang dayang untuk mengantarkan Purbasari ke dalam hutan. Dayang mengangguk sambil tersenyum, kemudian dirinya pulang meninggalkan Purbasari sendirian di dalam hutan. Hari demi hari pun berlalu, kini tahta kerajaan diambil oleh Purbararang. Suatu hari, terjadi kekacauan akibat sikap Purbararang yang tidak bijaksana dan semena-mena. Lalu, seperti biasa, Dayang mengantarkan makanan untuk Purbasari dan memutuskan untuk memberitahukan tentang keadaan rakyat yang kelaparan akibat sifat Purbararang yang angkuh. Setelah Dayang meninggalkan Purbasari, Purbasari dikejutkan dengan seekor kera yang dapat berbicara.
kamu tidak lapar? Ini aku berikan pisang untukmu. Kamu siapa? Tenanglah. Kok bisa bicara? Tentu saja bisa, Putri. Saya Raja Dharma dari Kayangan yang dikutuk karena melakukan kesalahan besar. Kalau begitu, kita senasib. Aku pun dikutuk menjadi buruk rupa. Lalu siapa namamu, Tuan Putri? Terima kasih. Namaku Purbasari. Oh iya, bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung yang berarti menyerupai kera dan Kasarung yang hidupnya berada di hutan. Hari demi hari mereka lewati bersama di hutan ini. Mereka semakin akrab dan nampak saling menaruh rasa. Lutung Kasarung pun iba dengan keadaan Purbasari. Maka dari itu, ia memutuskan untuk bersemedi dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa tulus Lutung Kasarung, Tuhan pun mengabulkannya. Hingga tempat Lutung Kasarung bersemedi pun menjadi telaga kecil. Basuhlah tanganmu dan wajahmu, Purbasari, supaya kutukanmu hilang. Purbasari pun menuruti perkataan Lutung Kasarung. Perlahan ia membasuh tangan dan wajahnya dengan air telaga tersebut. Wah, kutukanku sudah hilang. Terima kasih, Lutung. Iya, Putri, sama-sama. Bagaimana jika kamu basuh mukamu di sini agar kutukanmu juga hilang? Kutukanku ini abadi, hanya bisa hilang dengan cinta sejati. Keesokan harinya, seperti biasa, ada yang menemui Purbasari untuk membawakan makanan. Purbasari dan Dayang pun kembali ke kerajaan ditemani oleh Lutung Kasarung. Pada saat di perjalanan, rakyat nampak terkejut karena kembalinya Purbasari. Namun, Purbararang tak kalah terkejut akan kembalinya Purbasari. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tapi aku tidak akan membiarkanmu merebut tahta ini. Bagaimana kalau kita saling beradu pasangan? Setuju, Kak. Siapa yang pasangannya lebih gagah dan tampan, dia yang akan menang. Dan yang menang akan mendapatkan tahta ini. Lalu, yang kalah akan pergi dari kerajaan ini. Ya sudah, besok kau bawa pasanganmu itu. Itu pun kalau ada. Gosip tentang sikap semena-mena Purbararang membuat Prabu dan Ratu kembali ke kerajaan. Di saat pertandingan berlangsung, mereka sudah tiba di kerajaan dan terkejut melihat Purbasari yang sudah sembuh. Purbasari, ini pasanganku. Mana pasanganmu? Ini pasanganku, Kak. Hah? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Purbararang berpikir bahwa dirinya telah menang, namun dugaannya salah. Terjadi keajaiban, Lutung Kasarung kembali menjadi semula. Hah, Lutung, kutukanmu sudah hilang. Sepertinya begitu. Aku kecewa kepadamu, Purbararang. Ayahanda, ibunda, Nyesal aku telah memberikan kerajaanku kepadamu. Putriku, Purbasari, kamu sudah sembuh. Kutukan kamu sudah hilang. apakah ini artinya aku kalah? Apakah ini artinya kami harus keluar dari kerajaan? Maafkan aku Purbasari atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Tidak apa, Purbararang. Aku sudah melupakan kalian. Terima kasih adikku. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Fisik ataupun hartanya, namun cintanya sejati. Ia yang mengetahui kekurangannya dan tetap menerimanya.